tidak jadi sebenarnya dari ujian kemarin kan. Jadi kita kan pernah menyinggung tentang misalnya pemikirannya topik siapa itu yang pemikir itu, lupa saya. Yang intinya adalah dia mengungkapkan tentang karakter orang Indonesia gitu ya. Kan pernah disinggung kan? Ya, seperti itulah. Nah, itu sebenarnya bagian dari target dari nation and character building itu. Jadi mengubah karakter-karakter yang kurang baik menjadi unggulan lah sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang maju itu adalah bangsa-bangsa yang memiliki karakter. Ya. Kita dengan mudah membedakan misalnya antara Jepang dengan Jerman, dengan Korea, dan sekarang muncul bangsa yang sangat berkarakter yaitu China. Ya. Jadi bisa dikatakan karakter itu merupakan landasan dari semua kemajuan ya, termasuk kemajuan fisik, kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa melompat maju kalau orang-orangnya itu tidak punya karakter, tidak berkarakter, gitu ya. Disitulah penentu ya, apakah suatu bangsa itu bisa berhasil atau tidak, tergantung pada apakah bangsa itu juga memiliki karakter atau tidak, gitu. Nah, salah satu yang paling penting dari nation character building itu sebenarnya pemikiran Bung Karno sendiri, yaitu Pancasila ya. Bagaimana karakter religiusitas dari bangsa ini, bagaimana kemanusiaan, bagaimana terkait dengan kebangsaan, ya, bagaimana terkait dengan praksis bernegara, berpolitik ya, berdemokrasi, bagaimana keadilan sosial itu dibangun, gitu ya. Itu karakter-karakter yang dari sana itu muncul kemudian manusia-manusia yang mampu bersaing gitu. Dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pengejaran setiap tahap pembangunan itu untuk keadilan sosial. Kalau kita memang memegang sila-sila itu, gitu ya. Kalau itu sudah dilepas ya nanti akan masuklah pengaruh bangsa lain, misalnya pengaruh liberalisme, kapitalisme, termasuk komunisme, gitu ya. Nah, jadi karakter itu bisa dilihat sebenarnya sebagai pertahanan bangsa kita dari pengaruh kebudayaan, dari pengaruh karakter bangsa lain, gitu ya. Nah, tentu saja banyak sekali karakter-karakter suatu bangsa yang bisa juga ditiru. Misalnya bagaimana Jerman sangat berdisiplin, ya, Jepang juga seperti itu. Dan disiplin itu merupakan karakter dari hampir semua negara maju, gitu ya. Jadi kalau Anda kuliah aja masih telat-telat, nah itu jauh itu dari karakter maju itu ya. Rumah saya tuh di kota hujan di Bogor. Lebih jauh lah kan. Nah itu ya, bisa bicara karakter itu juga bicara mental ya. Bagaimana kita kuat menghadapi persaingan secara global misalnya. Nah itu juga misalnya alasan kenapa di awal-awal pemerintahan Jokowi itu kan mengangkat revolusi mental. Nah itu bagian dari karakter bangsa, pembangunan karakter bangsa. Revolusi mental itu bagian dari nation character building. Itu implementasi dari ajaran Bung Karno, nation character building.
diimplementasikan dengan revolusi mental itu. Cuman ternyata nggak berhasil kan, tetap aja ya mentalnya nggak naik-naik gitu. Ya seperti itu aja. Kenapa kalau orang Indonesia tinggal di luar, mereka kayak Bisa menyesuaikan diri ya. Iya, kenapa gitu? Nah itu pengaruh dari hukum ya, hukum dan lingkungan. Dia tahu bahwa hukum akan menjerat dia kalau dia melanggar. Otomatis dia akan menyesuaikan diri dengan aturan di sana. Nah, jadi artinya apa? Kalau belajar dari situ berarti mental itu terkait dengan hukum juga. Iya kan? Ya. Kalau misalnya penerapan hukum di jalan raya misalnya benar-benar diterapkan, maka semua juga secara mental juga akan baik gitu ya. Semua orang berkendara akan disiplin, akan teratur gitu ya. Tapi kalau misalnya hukum itu tidak diterapkan dan yang diterapkan adalah hukum rimba, ya kan? Ya sudah, yang terjadi ya tidak ada perbaikan gitu dalam mental, dalam karakter bangsa itu. Intinya itu ya. Mungkin nanti kita bicarakan lagi ke depan. Silakan dimulai. Sudah.